Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksanul Mutakin dengan NIM 111230131 dari kelas TGD mata kuliah Matematika 2. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai beberapa soal berkaitan dengan integral, terutama dalam mencari luas dan volume suatu bangun tidak beraturan. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu hitunglah luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 juga dibatasi oleh sumbu X dengan batas atas dan batas bawahnya yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 serta gambarkan grafiknya. Oke, dalam mencari luas suatu area dan menggambarkan grafik terutama terhadap suatu fungsi kuadrat, kita harus mencari dahulu titik puncaknya. Di mana titik puncaknya di sini kita bisa membuat perhitungan dengan menggunakan rumus min B per 2A. Lalu kita langsung masukkan nilai B-nya yaitu 5. Min 5 per 2 kali 1 sama dengan min 5 per 2 diperoleh min 2,5. Ini adalah titik puncak untuk yang X. Lalu nilai titik puncak yang Y, kita masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi kuadrat tadi, dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai min 0,25. Lalu setelah kita mendapat nilai dari titik puncaknya, kita selanjutnya mencari nilai beberapa titik dengan menggunakan tabel seperti ini, dimana di soal kali ini saya membuat 4 titik yang akan membantu saya dalam menggambarkan grafiknya, yaitu ketika nilai X sama dengan min 4 maka nilai Y-nya sama dengan 2, ketika nilai X sama dengan min 3 nilai Y-nya adalah 0, ketika nilai X sama dengan 0 nilai Y-nya adalah 6, dan ketika nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya adalah 30. Baik, selanjutnya grafik yang bisa bisa dibuat dari nilai-nilai tadi yaitu seperti ini kurang lebih grafiknya dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, di sini luas area yang harus kita cari adalah luas area yang ini, yang dibatasi oleh kurva, sumbu X, nilai X sama dengan 0 dan nilai X sama dengan 3. Nah, untuk mencari luas area tersebut kita bisa menggunakan rumus integral tentu yang memakai batas. Di sini yaitu luas areanya kita pakai rumus integral, lalu langsung kita masukkan saja nilai-nilainya. Nilai batas atasnya adalah 3, nilai batas bawahnya adalah 0 dengan fungsi X kuadrat plus 5X plus 6 dx. Lalu fungsi nilai ini kita integralkan menjadi sepertiga X pangkat 3 ditambah 5 per 2 X pangkat 2 ditambah 6X dengan batas atas 3, batas bawah 0. Lalu setelah itu kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya ke dalam fungsi ini, yaitu sepertiga kali 3 pangkat 3 ditambah 5 per 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3, lalu dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3 ditambah 5 per 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0, lalu diperoleh sepertiga kali 27 ditambah 5 per 2 kali 9 ditambah 18 dikurangi nilai ini adalah 0. Nah, lalu diperoleh 9 ditambah 22,5 ditambah 18 dan hasilnya adalah 49,5 satuan luas. Jadi luas yang dibatasi oleh sumbu X, lalu kurva Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6, dan dengan batas batas atas 3, batas bawah 0 adalah 49,5 satuan luas. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 yaitu hitunglah panjang busur kurva dari Y sama dengan 4 akar 2 per 3 X pangkat 3 per 2 min 1 dengan batas X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi dalam menentukan atau menghitung panjang busur, kita bisa menggunakan rumus panjang busur
sama dengan integral dengan batas atas dan batas bawah seperti biasa, dan akar 1 ditambah turunan dari fungsi lalu dikuadratkan di X. Oke, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus terlebih dahulu menghitung turunan dari fungsi ini, dari kurva ini. Karena caranya yaitu dengan dy per dx dari 4 akar 2 per 3 kali X pangkat 3 per 2 min 1. Ya, jadi turunan dari ini harus kita hitung. Oke, selanjutnya ini bisa kita ubah X nya menjadi D per dx kali 4 akar 2 ini menjadi akar X pangkat 3 per 3 min 1. Selanjutnya kita bisa mengalihkan antara akar 2 dengan akar X pangkat 3 ini. D per dx 4 akar 2x pangkat 3 per 3 min 1. Lalu kita bisa memisahkan antara fungsi yang 4 akar 2x pangkat 3 per 3 ini dengan yang 1. Jadinya seperti ini. Dari 4 akar 2x pangkat 3 per 3 dikurangi turunan dari 1. Turunan dari 1 ini kan tentu saja 0 ya, karena dia merupakan konstanta. Jadi kita fokus di turunan dari ini aja. Jadi turunan dari 4 akar 2x pangkat 3 per 3 ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 4 per 3 dikali setengah kali 2x pangkat 3 dikali 2 dikali 3x pangkat 2. Lalu ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 4 per 4x pangkat 2 per akar 2x pangkat 3. Nah, kita sudah mendapat turunan dari kurva ini, dari fungsi kurva ini. Lalu bisa kita masukkan ke rumus panjang busur. Jadi tadi rumus panjang busur adalah integral AB akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Lalu langsung kita masukkan, di mana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 1, akar 1 ditambah, ini kita masukkan nilainya 4x kuadrat per akar 2x pangkat 3 dikuadratkan dx. Lalu kita bisa langsung hitung ini, mulai dari ini dikuadratkan menjadi 1, 0, akar 1 ditambah 4 dikuadratkan adalah 16, lalu x kuadrat dikuadratkan menjadi x pangkat 4 per 2x pangkat 3 dikuadratkan menjadi 2x pangkat 3, langsung dx. Nah, ini bisa kita coret menjadi x, lalu ini juga bisa kita coret menjadi 8, sehingga hasilnya adalah 1, 0 akar 1 ditambah 8x dx. Nah, nilai ini bisa kita lalu kita integralkan menjadi 1 plus 8x akar 1 plus 8x per 12
batas 1 dan 0. Tinggal kita masukkan saja masing-masing. 1 ditambah 8 kali 1, lalu ini akar 1 ditambah 8 kali 1 per 12 dikurangi 1 plus 8 kali 0 ditambah dikali 1 akar 1 plus 8 kali 0 lalu diper 12. Maka selanjutnya bisa kita dapatkan nilainya. Ini jumlahnya adalah 9 dikali 1 tambah 9 tambah 8, 9 akar 9 adalah 3 per 12 dikurangi 1 dikali 1 per 12, jadi 1 per 12. Oke, jadinya ini 27 per 12 dikurangi 1 per 12, maka hasilnya adalah 26 per 12. 26 per 12 ini jika kita ubah menjadi desimal menjadi 2,16 satuan luas, satuan panjang. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini adalah mengenai perhitungan volume benda putaran. Soalnya yaitu, hitunglah volume benda putaran yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan min X plus 3 yang diputar terhadap sumbu X. Oke, jadi untuk menghitung volume benda putaran, kita bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu V sama dengan integral dengan batas lalu dikalikan pi, karena benda putaran pasti memiliki jari-jari yang nantinya adalah diwakili oleh pi ini, lalu dikalikan dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx, dan kemudian ya, dikalikan dengan dx. Oh ya, masing-masing fungsi ini dikuadratkan ya. Jadi seperti ini rumus volumenya. Lalu karena di soal ini belum ada batas atas dan batas bawahnya, maka kita harus mencari dulu kedua batas tersebut. Cara mencarinya yaitu dengan mencari faktor x dari kedua fungsi ini, yaitu kita tulis saja di sini x kuadrat plus 1 sama dengan min x plus 3. Lalu kita pindah ruas menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0, dimana ini kita faktorkan akan menjadi x plus 2 dan juga x min 1, yang artinya bahwa nilai x itu bisa jadi min 2 atau x sama dengan 1. Nah, ini yang kemudian akan menjadi batas atas dan batas bawah. Kemudian langsung kita masukkan ke rumus. Volume sama dengan integral batas atasnya 1, batas bawahnya min 2, pi dikali fx. Fx-nya kita pakai yang min x plus 3. Karena apa? Karena ini dua fungsi ini pastikan istilahnya saling menjadi batas dari benda putaran ini. Nah, dimana yang x kuadrat plus 1 ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu tentunya akan menjadi batas bawah, dan yang fungsi berupa linear ini akan menjadi batas atasnya istilahnya. Lalu selanjutnya kita masukkan yang fungsi ini min x plus 3 dikuadratkan dikurangi fungsi yang kuadrat x kuadrat plus 1 kuadrat, kemudian dx. Lalu kita kuadratkan masing-masing fungsi ini, yaitu dengan cara pi min x plus 3 kita kuadratkan
kita akan mendapatkan nilai x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi x kuadrat plus 1, kita akan mendapat nilai x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 masih dikalikan dx. Kemudian ini bisa kita jumlahkan, kita kurangkan jadi satu fungsi, yaitu min x pangkat 4 dikurangi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 dx. Oke, setelah itu kita bisa mengeluarkan pi-nya untuk kemudian mengintegralkan fungsi ini. Dx. Oke, selanjutnya kita integralkan fungsi ini menjadi pi dikali min x pangkat 5 per 5 dikurangi x pangkat 3 per 3 dikurangi 6x kuadrat per 2 ditambah 8x dengan batas atas 1 batas bawah min 2. Setelah itu kita bisa memasukkan nilai batas atas dan batas bawahnya ke dalam fungsi ini dengan nanti dilakukan pengurangan, yaitu pi dikali, kita buat buka kurung ini, min 1 pangkat 5 per 5 dikurangi 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 per 2 ditambah 8 kali 1 dikurangi batas bawahnya min 2 pangkat 5 per 5 dikurangi min 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 6 pangkat min 2 per 2 ditambah 8 kali min 2. Selanjutnya kita jumlahkan, kita hitung, kita mendapatkan min 1 per 5 dikurangi 1 per 3 dikurangi 6 per 2 ditambah 8 dikurangi min 32 per 5 dikurangi 8 per 3 dikurangi 12 ditambah dikurang 16. Oke, selanjutnya masih kita jumlahkan, dikurungnya kurang ya, pi ini kita jumlahkan menjadi 67 per 15 dikurangi, ini kita jumlahkan menjadi 284 per 15. Oke, selanjutnya pengurangan, maaf ini harusnya plus karena ini minus ketemu minus. Oke, selanjutnya hasilnya adalah pi 351 per 15. Kemudian kita ubah pi-nya agar lebih memenuhi kaidah matematika. 15 pi ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 117 per 5 pi satuan volume. Oke, ini adalah jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4.
yaitu menghitung luas permukaan suatu benda putar. Dimana soalnya adalah hitunglah luas permukaan benda putar yang diputar pada sumbu X dan dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 3/3 dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 3. Baik, jadi untuk bisa menghitung luas permukaan kita bisa menggunakan rumus LP sama dengan 2pi integral A B dengan fx akar 1 ditambah turunan dari fx itu sendiri dikuadratkan lalu dx. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung luas permukaan suatu benda putar. Jadi langsung kita masukkan saja nilai yang ada di soal menjadi sama dengan 2pi dengan batas atasnya yaitu ini 3 dan batas bawahnya 0. Fx nya langsung kita masukkan X pangkat 3/3 lalu akar 1 ditambah turunan dari X 3/3 langsung aja kita bisa mencarinya, yaitu hasilnya adalah X pangkat 2 kuadrat dx. Oke, selanjutnya 3 ini bisa kita keluarkan dari integral menjadi di sini yaitu 2/3pi integral 30 X pangkat 3 lalu kita hitung ini ketemunya adalah 1 ditambah X pangkat 4 dx. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mengintegralkan nilai ini, tapi kita akan kesulitan karena ini berupa bentuk akar. Jadi caranya adalah dengan misalkan bentuk akar ini. Misalnya kita akan memisalkan bentuk akar ini menjadi U. U sama dengan 1 ditambah X pangkat 4, di mana du nya du per dx sama dengan 4X pangkat 3 lalu dx nya sama dengan du per 4X pangkat 3. Ini nanti bisa kita masukkan. Jadi rumus jadi ini akan menjadi 2/3 pi integral 30 X pangkat 3 akar U, dx nya kita ganti dengan ini yaitu du per 4X pangkat 3. Baik, selanjutnya kita bisa mencoret X pangkat 3 nya sehingga menjadi 2/3 pi integral 30 akar U du pangkat 4 ya, du per 4 sorry. Nah, 4 ini bisa kita keluarkan lagi menjadi 2/12 pi integral 30 akar U du. Nah, di sini kita bisa lebih mudah dalam mengintegralkan, tapi sebelumnya kita bisa membuat bentuk akar U ini menjadi bentuk pangkat, yaitu 30 U pangkat setengah du. Selanjutnya kita integralkan menjadi 2/12 pi kali 2/3 U pangkat 3/2 dengan batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya kita tinggal mengembalikan nilai U yang tadi kita misalkan, yaitu 2/12 pi
2/3, nilai U-nya tadi adalah 1 plus X pangkat 4 pangkat 3/2, lupa batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya kita bisa mengeluarkan nilai 2/3 ini ke luar menjadi 4/36 pi kali 1 plus X pangkat 4 pangkatkan lagi 3/2, batas atas dan batas bawahnya jangan lupa. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai dari batas atas dan batas bawahnya ke dalam fungsi ini menjadi seperti 4/36 pi 1 ditambah, kita buka kurung lagi di sini karena ini akan jadi penjumlahan yang panjang, 3 dipangkat 4 dipangkat lagi 3/2 dikurangi, nah, ini bisa kita tambahkan lagi kurungnya, 1 ditambah 0 pangkat 4 dipangkat 3/2. Oke, setelah itu tinggal kita hitung jumlahnya menjadi, ini hasilnya adalah 3 pangkat 481 ditambah 182 pangkat 3/2. Oke, akar 82, ini hasilnya adalah 1. Kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi pi/9 dikali 82 akar 82 min 1. Oke. Selanjutnya ini bisa kita kalikan ke dalam menjadi 82 pi per 9-nya nanti akar 82 min 1 menjadi akar 82 min pi per 9. Nah, ini adalah jawabannya. Jangan lupa satuan luas. Oke. Jadi hasil dari luas permukaan benda putar yang diputar pada sumbu X dan dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 3/3 dengan X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang atau sama dengan 3 adalah 82 pi akar 82 dikurangi pi per 9 satuan luas. Baik, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.